Di satu kampung, ada satu pekerjaan yang jarang dibicarakan. Bukan karena jijik, tapi karena terlalu dekat dengan yang sudah pergi. Ya, pemandi jenazah diajarkan satu hal sejak awal. Mandikan dengan hormat, jangan banyak tanya, dan jangan pernah mengingat wajah terakhir terlalu lama. Karena tidak semua jenazah benar-benar ingin pergi. Welcome to Batas Nol. Haikal jadi pemandi jenazah bukan karena panggilan, tapi bener-bener nggak ada pilihan. Di desa Haikal itu, orang yang mau jadi pemandi jenazah semakin sedikit. Akhirnya orang tua menunjuk Haikal karena katanya mental Haikal itu kuat. Ruang pemandian jenazah itu kecil, lantainya semen kasar, selalu basah walau kan udah ditutup. Malam pertama Haikal bertugas, jenazahnya laki-laki. Umurnya sekitar 40 tahunan lah, meninggal mendadak. Begitu kain penutup dibuka, kulitnya dingin, tapi masih lembek. Seolah-olah tubuhnya belum sepenuhnya mati. Pas air pertama disiram ke kepala, jenazah itu menghela nafas panjang. Bukan gerakan refleks, bunyi nafasnya jelas. Dan dari mulutnya keluar suara lirih. Pelan, dingin. Kata orang tua, kadang jenazah memang bergerak sendiri. Refleks otot, jadi Haikal lanjut. Tapi makin lama tubuhnya makin berat. Awalnya ringan, terus setiap kali Haikal siram air, rasanya kayak ngangkat karung basah. Pas Haikal miringin badannya buat bersihin punggung, tangan jenazah itu menarik pegangan tangan Haikal. Pegangannya kuat banget. Matanya masih tertutup tapi alisnya berkerut, kayak nahan sakit. Dan dari balik kain kafan terdengar suara parau. Jangan selesai dulu. Waktu Haikal siram air ke dadanya, air yang jatuh ke lantai berubah warna. Bukan merah, tapi hitam pekat. Baunya amis bercampur sama tanah basah. Haikal panik. Haikal panggil orang tua di luar. Tapi begitu Haikal nengok ke pintu, pintunya ketutup sendiri. Dan suara dari belakang Haikal muncul lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Dia bilang, "Kalau aku bersih, aku pergi dong." Wah, seriusan bulu kuduk gue merinding banget. Haikal berani nengok. Jenazah itu sekarang sedikit tersenyum. Akhirnya Haikal itu paksa bacain doa. Tangannya udah gemeter. Airnya tuh terus mengalir. Tapi tiba-tiba Haikal ngerasa dingin banget di punggung. Kayak ada tangan lain yang megang gayung bareng Haikal. Padahal Haikal sendirian. Di pantulan air di lantai, Haikal lihat dua bayangan. Satu bayangan Haikal, satu lagi tinggi, hitam, dan tanpa kepala. Dan suara itu berbisik tepat di telinga Haikal. Bukan cuma aku yang kotor. Air di lantai mulai naik, ngebasahin kaki Haikal. Tapi airnya bukan dari keran, kayak keluar dari tubuh jenazah itu sendiri. Akhirnya tubuh itu diam. Airnya kembali bening, pegangannya lepas, dan jenazahnya itu kembali normal, tenang. Orang-orang masuk. Mereka bilang prosesnya lancar. Tapi sebelum dikafani, tiba-tiba ada bekas telapak tangan hitam di dada jenazah. Bukan tangan manusia. Malamnya, waktu Haikal cuci tangan di rumah, air di wastafel berubah jadi warna hitam. Dan dari cermin kamar mandi, Haikal lihat seorang berdiri di belakang Haikal. Suaranya sama, pelan, pasrah. "Sekarang giliran kamu bersih." Kalimat terakhir yang Haikal tulis di catatan harian cuma satu. Air itu nggak pernah berhenti mengalir. Oke, jadi dari ceritanya Haikal ini terakhir, jenazah itu sudah dimakamkan, airnya sudah dibuang, kain kafannya sudah dilipat. Tapi sejak malam itu, setiap kali Haikal memejamkan mata, Haikal tuh masih ingat dengan jelas. Tatapan orang yang seharusnya sudah mati, namun tatapannya selalu menatap Haikal, seolah belum selesai. Dan sekarang Haikal paham, kenapa pemandi jenazah lama selalu berpesan, yang paling berat bukan memandikan orang mati, tapi memastikan mereka tidak ikut pulang. Wah, gokil. Guys, ini cerita Haikal tuh menarik banget ya guys. Karena nggak semua orang tuh dapat dikatakan berani dengan pekerjaan yang satu ini.
Oke guys, mungkin sekian cerita dari Haikal ya guys ya. Kalau kalian ada cerita menarik nih guys, kalian bisa DM atau kalian bisa email ke batasnolimit@gmail.com. Oke, kami Batas No pamit undur diri and bye-bye.